Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Hikari yang akan menemani Minasan belajar bahasa Jepang dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke Minasan, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, ayo kita review dulu ya. Di materi sebelumnya kita sudah belajar pola nate kimas yang artinya mulai menjadi. Dan bentuk lampaunya nate kimashita, artinya sudah mulai menjadi. Polanya untuk kata sifat i, huruf i yang paling belakang ya dibuang atau diganti dengan ku. Baru tambahkan dengan nate kimas. Sedangkan untuk kata sifat non-i itu harus ditambahkan dengan ni. Baru ditambahkan dengan nate kimas. Ya. Contohnya untuk kata sifat i. Dingin. Dingin untuk cuaca ya. Bahasa Jepangnya adalah samui. Ya, jadi sudah mulai menjadi dingin. Bahasa Jepangnya adalah samuku nate kimashita. Kemudian panas. Bahasa Jepangnya atsui. Jadi sudah mulai menjadi panas, bahasa Jepangnya atsuku nate kimashita. Kemudian untuk contoh kata sifat non-i, yaitu mahir atau jago atau pintar. Bahasa Jepangnya adalah jouzu. Jadi sudah mulai menjadi mahir atau sudah mulai menjadi jago atau sudah mulai menjadi pintar, bahasa Jepangnya adalah jouzu ni natte kimashita. Lalu ada berikutnya bodoh. Ya. Bahasa Jepangnya adalah heta. Ya. Sudah mulai menjadi bodoh, bahasa Jepangnya adalah heta ni natte kimashita. Oke minasan, itu untuk materi yang sebelumnya. Nah sekarang ayo kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang pola sugimas, yang artinya adalah terlalu atau lebih, ya berlebih. Gitu ya. Nah sugimas ini adalah bentuk formal. Bentuk informalnya menjadi sugiru. Polanya adalah untuk kata sifat i, huruf i yang paling belakang dibuang atau diganti ya menjadi sugimas. Contohnya manis, bahasa Jepangnya adalah amai. Jadi terlalu manis, bahasa Jepangnya adalah ama sugimas atau ama sugiru. Lalu pedas, bahasa Jepangnya adalah karai. Jadi terlalu pedas, bahasa Jepangnya adalah kara sugimas atau kara sugiru. Kemudian pahit, bahasa Jepangnya adalah nigai. Terlalu pahit, bahasa Jepangnya niga sugimas atau niga sugiru. Kemudian asam, bahasa Jepangnya adalah suppai. Terlalu asam, bahasa Jepangnya suppa sugimas atau suppa sugiru. Ya, itu untuk kata sifat i. Kemudian untuk kata sifat non-i, ya, ini langsung saja ditambahkan dengan sugimas atau sugiru. Contohnya serius atau rajin, bahasa Jepangnya adalah majime. Terlalu serius atau terlalu rajin, bahasa Jepangnya majime sugimas atau majime sugiru. Kemudian mudah atau gampang, bahasa Jepangnya kantan. Jadi terlalu mudah atau terlalu gampang, bahasa Jepangnya adalah kantan sugimas atau kantan sugiru. Kemudian rumit, bahasa Jepangnya adalah fukuzatsu. Terlalu rumit, bahasa Jepangnya fukuzatsu sugimas atau fukuzatsu sugiru. Dan terakhir bersemangat atau sehat, bahasa Jepangnya genki. Jadi terlalu bersemangat, bahasa Jepangnya adalah genki sugimas atau genki sugiru. Kemudian satu pola lagi untuk menggunakan pola sugimas atau sugiru ini, yaitu dengan menggunakan kata kerja. Ya, untuk kata kerja pakailah kata kerja i yang masnya dibuang diganti jadi sugimas atau sugiru. Artinya sama, yaitu terlalu. Maksudnya adalah terlalu banyak. Contohnya, makan, bahasa Jepangnya tabemas. Jadi, terlalu banyak makan, bahasa Jepangnya adalah tabe sugimas. Gitu ya. Kemudian minum, bahasa Jepangnya nomimas. Jadi,
terlalu banyak minum bahasa Jepangnya adalah nomi sugimasu. Oke minasang, itu untuk pola kita hari ini ya, yaitu sugimas atau sugiru yang artinya adalah terlalu. Nah sekarang ya kalau kita sudah mempelajari dan memahami pola tersebut, nah sekarang mari kita aplikasikan ke dalam satu percakapan ya. Nah sekarang percakapannya berjudul terlalu panas. Nah kira-kira bahasa Jepang bagaimana nih minasang? Ya, panas atsui. Jadi terlalu panas bahasa Jepangnya yang tadi tuh yaitu atsu sugimasu gitu ya. Percakapan ini dimulai dari si A yang mengatakan sesuatu kepada si B ya. Kyou wa atsui desu ne. Kyou hari ini, atsui panas. Jadi kyou wa atsui desu ne artinya hari ini panas ya. Ya, sekali lagi ya. Hari ini panas ya. Bahasa Jepangnya adalah kyou wa atsui desu ne. Kemudian direspons oleh si B. So desu ne. Jogging ni wa zuibun atsu sugimasu ne. So desu ne. Betul ya atau betul begitu ya. Jogging ya jogging ya. Jogging ni wa maksudnya adalah untuk jogging gitu ya. Zuibun ya. Zuibun artinya adalah sangat ya, sangat sekali ya, lebih dari perkiraan saya. Jadi kalau di sini ada zuibun atsu sugimasu ne artinya adalah sangat terlalu panas ya, lebih dari perkiraan saya panasnya. Maksudnya seperti itu ya. Oke. Nah, jadi untuk jogging sangat terlalu panas ya. Bahasa Jepangnya adalah jogging ni wa zuibun atsu sugimasu ne. Kemudian direspons oleh si A. Honto desu ne. Ya, artinya adalah benar ya. Ya. Oke, minasang, itu untuk percakapan kita kali ini. Nah, sekarang untuk lebih memperlancar pelafalan kita, ayo kita latihan percakapan. Seperti biasa, percakapan ini dibagi menjadi 2 part. Ya, part pertama saya sebagai A, minasang sebagai B. Part keduanya dibalik, minasang sebagai A, saya sebagai B. Oke, kita mulai ya. Oke, tolong dikeluarkan suaranya ya minasang ya, supaya pelafalan kita semakin baik. Oke, kita mulai ya. Kyou wa atsui desu ne. Dozo. Honto desu ne. Dibalik ya. Minasang dulu sebagai A, saya sebagai B. Percakapannya dimulai dari hari ini panas ya. Nah, tadi kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasang? Dozo. So desu ne. Jogging ni wa zuibun atsu sugimasu ne. Oke, bagus. Nah sekarang ayo agar lebih memperlancar pelafalan kita. Ya, nah sekarang ayo kita latihan percakapannya kali ini melalui gambar komik yang lucu ya. Dimulai dari si A yang bertanya kepada si B ya. A di sini adalah seorang perempuan nih yang bertanya kepada si B ya, seorang laki-laki ya. Si A ya mengatakan kepada si B, ya, hari ini panas ya. Jadi kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasang? Dozo. Ya, oke, bagus. Kyou wa atsui desu ne. Kemudian si B pun merespons. Betul begitu ya. Tadi kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasang? Dozo. Oke, bagus. So desu ne. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh si B-nya nih, ya. Untuk jogging sangat terlalu panas ya. Nah, tadi kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasang? Dozo. Oke, bagus. Jogging ni wa zuibun atsu sugimasu ne. Hai. Kemudian direspons oleh si A nih, si perempuan ini ya. Benar ya. Nah, tadi kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasang? Dozo. Oke, bagus. Honto desu ne. Hai. Kemudian percakapannya pun berlanjut ya dengan si B ya, laki-laki ini ya, menawarkan ya kepada si A, perempuan ini ya, bagaimana kalau kita makan es krim ya. Tapi ya perempuannya mau sih ya, tapi masih mikir-mikir nih. Boleh juga sih, tapi kalau aku takut gendut gimana? Gitu ya. Kemudian si laki-laki ini pun ya menenangkan hatinya si perempuan ya. Walaupun kamu gendut tapi tetap cantik kok gitu, ya. Dan si perempuannya pun tersipu malu ya. Oke minasang, itu untuk materi kita
kali ini. Tapi sebelum saya akhiri, saya mau memberitahu info nih. Ya. Minasan pastinya sudah tahu dong kalau Gakushudo ada aplikasi digital untuk belajar bahasa Jepang. Apa aja sih kira-kira kelebihannya? Selain mempunyai fitur yang lengkap, aplikasi ini cocok sekali untuk belajar bahasa Jepang bagi pemula yang belum pernah belajar sama sekali, sampai yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Jepangnya ke level yang lebih tinggi. Aplikasi digital metode Gakushudo menjadikan proses belajar bahasa Jepang menjadi lebih praktis dan ekonomis. Bisa belajar dan berlatih secara mandiri di mana saja dan kapan saja loh. Yuk minasang, tingkatkanlah mutu diri dengan menguasai bahasa Jepang dan mari bergabung belajar bahasa Jepang bersama Gakushudo. Untuk info pendaftarannya, minasang bisa DM Instagram Gakushudo atau bisa hubungi nomor WhatsApp cabang Gakushudo yang tertera di bawah ini ya. Oke minasang, itu untuk pertemuan kita kali ini ya. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan tulis saja di kolom komentar. Ya. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya belajar bahasa Jepangnya. Oke. Kyou wa otsukare sama deshita. Mata aimashou ne. Ganbatte ne. Ja ne.